Selamat sore, kembali menemani Good People di hari Rabu, hari pertama pasca libur dan cuti bersama ini. Bersama saya Maria Anastasia, kita awali rangkaian fakta terkini. Di tengah lara, ibunda dari anak perempuan yang dibunuh oleh ayahnya sendiri secara keji saat tengah lelap tertidur di pelukannya ungkapkan fakta. Ayah korban yang tak lain suaminya justru selama ini lebih dekat dengan putrinya dibanding dirinya. Nur Aini, anak perempuan 3 tahun, dibunuh secara keji oleh ayahnya sendiri Selasa kemarin. Tak dapat dinalar dengan akal sehat pun hati nurani. Balita ini meregang nyawa saat tengah tertidur dalam dekapan sang bunda. Saat tiba-tiba sekitar pukul 3 pagi, Agus ayahnya sendiri menggorok leher anak kecil ini. Di hari kejadian, Herawati, ibunda korban sekaligus istri pelaku terbangun kaget saat merasa ada air terciprat ke tubuhnya. Disangka atap bocor sebab hujan, ternyata sang putri telah bersimbah darah di dekatnya. Sempat nyaris pingsan, perempuan ini histeris meminta tolong tetangga. Di tengah lara usai jalani pemeriksaan, di rumahnya, Kampung Cibaruk Buk Citaman Kabupaten Serang, Herawati ungkap, ia tak pernah menyangka suaminya bisa lakukan hal keji ini. Terlebih selama ini sang suami justru lebih dekat dengan sang putri. Main bareng orangnya bang, nggak apa-apa gitu. Dekat juga kan sama alun dekat ya? Dekat sama anaknya, terus anaknya mau dia sama dia aja gitu. Kadang saya mau nggak mau sama saya mah. Oh malah lebih dekatan ke bapaknya? Iya, dekatan ke bapaknya. Oh. Nah, kalau Saya mah jarang gitu. sebelum ini sempat suami sempat cerita apa gitu, ada masalah apa gitu? Enggak, biasa aja. Nggak ada tanda-tanda juga Bu ya? Enggak. Pun kerabat dan keluarga selama ini mengenal Agus, pelaku, sebagai sosok pendiam. Sehari-hari pria ini bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap. Salah satunya jadi buruh di kebun warga. Tak ada yang menyangka sempat tersiar isu pelaku bunuh anaknya terkait pesugihan. Ada pula yang ungkap pelaku hendak sembelih buah hatinya agar masuk surga. Setelah pelaku ketemu itu kita kejar tuh. Ternyata si pelaku masih membawa senjata tajam. Dan senjata tajamnya pun masih berdarah lah, masih ada darah bekas gorokan, eceran darah bekas gorokannya. Itu tadi pas kejadian tuh korban itu lagi tidur apa seperti apa Pak? Lagi tidur. Terus infonya gimana? Kalau infonya kayak si korban itu nggak bersuara sedikit pun pas begitu digorok itu. Pelaku sendiri kabur usai kejadian. Pelariannya tak lama, Agus langsung tertangkap Selasa kemarin. Sementara usai otopsi, jenazah Nuraini, anak perempuan Malang 3 tahun ini langsung dikebumikan tak jauh dari rumahnya. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Ya, berbagai praduga mengemuka. Rabu siang tadi akhirnya polisi ungkap motif pembunuhan keji oleh ayah terhadap putrinya sendiri ini. Tersangka mengaku setahun belakangan jalankan amalan buat dapat penghasilan. Dan ia membunuh anaknya usai dapat bisikan terkait amalan ini. Fakta terkini selengkapnya akan disampaikan oleh Iman Santosa yang saat ini masih berada di Mapolres Serang Kota. Iman, silahkan dengan laporan Anda. Baik, Tasya dan Good People dapat kami laporkan kurang dari 24 jam anggota dari Satreskrim Polresta Serang Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak berusia 3 tahun di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku sendiri ditangkap di sekitar perkebunan karet yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Sari yang berada sekitar 10 km dari lokasi kejadian atau kediaman pelaku. Pelaku sendiri saat dilakukan pemeriksaan mengaku pembunuhan ini bermula saat pelaku saat ini sedang menjalani semacam ilmu kebatinan yang sudah dilakukan oleh pelaku sekitar 1 tahun yang lalu, di mana dalam ilmu kebatinan ini pelaku mengaku tidak didampingi oleh seorang guru, namun hanya melakukan seorang diri dengan cara melakukan ziarah-ziarah ke makam keramat dan melakukan bacaan-bacaan amalan. Dan kondisi sebelum kejadian diketahui pelaku terbangun sekitar pukul 3 dini hari, dan di saat itulah pelaku mengaku mendapatkan bisikan untuk menghabisi anak-anaknya tersebut dengan menggunakan golok yang ia miliki untuk sebagai pelengkap amalan yang sedang ia lakukan. Terkait motif pelaku sendiri,
Berikut sekelumit pernyataan dari Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Sofat Hermanto saat melakukan press release siang tadi. Hasil pemeriksaan sementara ini bahwa pelaku mendalami ilmu kebatinan dengan cara mendatangi tempat peziarahan dan mendapatkan amalan untuk merubah keadaan ekonomi menjadi lebih baik. Sekitar jam 3 pelaku terbangun, kemudian mengambil golok yang ditempatkan di pakaian anaknya. Kemudian setelah mengambil golok, pelaku menerangkan mengalir begitu saja. Sejauh ini diketahui bahwa polisi sudah memeriksa sebanyak 6 orang saksi yang merupakan istri dari pelaku sendiri, tetangga, kemudian tetangga-tetangga yang berada di sekitar tempat tinggal pelaku. Sedangkan untuk pelaku sendiri rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Derajat Negara untuk dipastikan kondisi kesehatan mentalnya. Demikian, Tasya. Ya, baiklah. Iman Santosa melaporkan langsung dari Mapolresta Serang Kota.